Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu ala rasulillah khair khalqih. Ma'asyiral muslimin, as-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat banyak sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan dengan baik. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. As-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullukum dhallin illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kullukum dhallin, setiap kalian tersesat kata Allah. Siapapun kalian pasti tersesat tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru tidak akan bisa mengajar mendidik muridnya dengan baik tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tidak akan bisa mendidik anak-anaknya tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang diberikan harta tidak akan bisa menggunakan hartanya dengan baik sesuai dengan tuntunan agama tanpa hidayah Allah. Seseorang yang diberikan pangkat dan jabatan juga tidak akan bisa menggunakan jabatannya untuk kemaslahatan, kemakmuran tanpa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Intinya, tanpa hidayah Allah semua kita pasti akan tersesat. Maka kita butuh dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta hidayah itu. Fastahdun, Allah berfirman dalam hadis kursi tersebut, maka mintalah hidayah itu kepadaku. Hukum meminta hidayah itu adalah wajib. Bahkan 17 kali sehari semalam kita diwajibkan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam salat 5 waktu kita membaca suratul Fatihah? Dan setiap rakaat kita membaca suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini hukumnya wajib kita baca. Di dalam suratul Fatihah itu ada doa minta hidayah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Fastahduni, mintalah hidayah. Hukumnya wajib. 17 kali kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Begitu pentingnya hidayah sehingga kita wajib untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-saimin was-saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada saja kadang-kadang orang berdalih, kenapa Bapak tidak mau sholat ke masjid padahal dekat dengan masjid, tetangga masjid dengar azan? Alasannya, saya belum dapat hidayah. Seseorang yang diberikan harta banyak, ketika ditanya kenapa Bapak tidak pergi haji pada hartanya banyak? Alasannya, saya belum dapat hidayah. Seseorang yang diberikan jabatan, ditanya kenapa Bapak semena-mena? Bapak tidak menggunakan jabatan untuk kemaslahatan. Alasannya, saya belum dapat hidayah. Intinya hidayah bukan ditunggu, tapi hidayah itu harus diminta. Hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu seperti alasan untuk meninggalkan kebaikan dengan alasan belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. As-saimin was-saimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk meraih hidayah Allah di bulan suci Ramadan ini dengan cara berdoa kepada Allah setiap hari, pagi, siang, malam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, tetangga kita, bahkan kita niatkan untuk seluruh kaum muslimin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, jika semuanya
mendapatkan hidayah Allah, insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan dunia sampai akhirat. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka lan tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu. Paman Nabi Abu Talib adalah seorang paman yang sangat berjasa dalam membantu Rasulullah, dalam membentengi Rasulullah dari berbagai macam penindasan kaum kafir Quraisy. Namun akhir hayatnya beliau tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga punya ayah yang pada akhirnya juga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh punya anak dan istri juga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, kekasih Allah, dekat dengan Allah, utusan Allah, tak mampu dan tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai, karena memang hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Namun kita berusaha untuk menjadi wasilah. Mudah-mudahan kita menjadi perantara bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan orang bisa menjadi baik dari kalimat-kalimat untayan-untayan yang kita berikan, nasihat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi perantara seseorang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mendapatkan hidayah melalui perantara seseorang, maka itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah kendaraan yang sangat mahal di zaman Rasulullah SAW. Kendaraan yang paling mewah di zaman Rasulullah adalah unta merah. Maka siapa yang dijadikan Allah sebagai wasilah, perantara untuk mendapatkan hidayah, sesungguhnya dia telah mendapatkan harta yang sangat berharga. As-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan yang mulia ini, marilah kita berusaha untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan semua perintahnya, melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Hidayah itu ada di masjid, di rumah Allah. Siapa yang ingin dapat hidayah, datangilah masjid. Rindulah dengan masjid, cintailah masjid, senanglah berada di masjid. Insya Allah hidayah Allah ada di masjid tersebut. Hidayah Allah juga ada di Al-Quran, karena memang Al-Quran adalah merupakan kitab hidayah. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk. Artinya siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, maka bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, dan amalkan. Insya Allah siapa yang menjadi sahibul Quran, sahabat Al-Quran, insya Allah dia senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hidayah itu juga ada di dekat orang-orang soleh. Maka marilah kita juga berusaha untuk berkunjung bersilaturahim dan bergaul bersama orang-orang soleh. Insya Allah mereka akan mendoakan kita. Ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kami sampaikan terkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita minta, karena hidayah itulah kita butuhkan agar kita mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.